Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. S3 Allah Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa kekurangan, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur pada Allah, pemilik alam semesta, bahkan ruh kita, nyawa kita berada di tangan Allah. Bahkan Allah kalau mengambil detik ini maka kita tidak punya daya dan upaya untuk menghindarinya. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah idola kita, tauladan kita, suri teladan kita. Apabila kita mengikuti sunnahnya, insya Allah kita akan bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Ayah bunda sekalian, tengku-tengku, pak kecil yang kami muliakan, tengku imum yang kami muliakan, yang kami hormati, orang tua kampung, dan juga guru kita Ustadz Haji Fauzan MSc yang telah hadir di depan kita, dan juga yang kami hormati para rekan-rekan dari Safari Subuh Sabtu atau S3, dan juga para inisiator bergeraknya jalannya Safari Subuh Sabtu atau S3 ini. Sebelumnya ayah bunda sekalian, tengku dan alim ulama yang kami hormati, kami ingin sampaikan bahwasanya Safari Subuh Sabtu ini terlaksana atas inisiasi atau inisiator dari beberapa orang rekan-rekan kita, dan mereka memang fokus bergerak di gerakan subuh keliling. Jadi mudah-mudahan inisiatif mereka, inisiator mereka dinilai amal jariah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama menghidupkan subuh berjamaah di rumah Allah. Semoga kita semuanya selalu dilimpahi karunia hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Safari Subuh Sabtu atau S3 ini kami pada awalnya berfokus pada musolah menasah. Karena kenapa? Karena Safari Subuh yang lain sudah bergerak ke masjid-masjid, ayah. Bahkan masjid-masjid yang besar-besar di Banda Aceh. Contohnya seperti Safari Subuh Arafah, BBC, ada Jumat Berkah, ada Safari Dakwah dari Pemko, ada Subuh Damai dan lain sebagainya. Maka dari itu kami mengambil inisiatif, ini musolah menasah tidak ada yang memperhatikan. Jadi kami mencoba untuk membuat Safari Subuh Sabtu, dan kebetulan Sabtu juga tidak ada yang membuat Safari Subuh. Dulu ada teman kita dari Gerakan Pemuda Subuh, tapi mereka tidak rutin setiap Sabtu. Makanya berinisiatif kita buat di Subuh Sabtu. Nah, tapi juga kami tidak hanya di musolah di Menasa, sesekali kami juga nanti akan juga hadir di masjid di seputaran kota Banda Aceh maupun Aceh Besar atau di daerah lainnya. Baik ayah bunda sekalian, kami ingin sampaikan pengumuman pertama mengenai Safari Subuh, beberapa Safari Subuh yang akan dilaksanakan ke depan. Pertama, terlaksana hari ini dulu. Pelaksana pada hari ini yaitu sebagai imam Ustadz Zarnuzi, dan penceramah insya Allah nanti Ustadz Haji Fauzan SPMSI. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Kota Banda Aceh, dan juga beliau adalah imam di Masjid Oman Lamprit. Dan juga sebagai muazin tadi, muazin apa tadi Ustadz? Ustadz Rizki, Ustadz Rizki.
Ya, muazin tadi Ustaz Rizki dan imam tadi Ustaz Zarnuzi. Dan juga kami ingin sampaikan beberapa kegiatan safari subuh yang akan ada ke depan. Pertama ada BBC, itu di Masjid Al-A'la, Cot Masjid. InsyaAllah hari Ahad safari subuh BBC. Habis itu safari subuh Arafah, InsyaAllah di Masjid Al-Hidayah, perumahan Mesra Agung, Kampung Gugajah, Kecamatan Darul Imarah. Selanjutnya ada subuh damai hari Senin, subuh Senin, yaitu di Masjid Baitul Jannah, Kemukiman Tungkup, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Terus ada juga Jumat Berkah. Jumat Berkah yaitu di Masjid Taqwa, Gampung Long Raya, yang insya Allah akan dilaksanakan di sana Jumat Berkah. Selanjutnya untuk Sabtu subuh, safari Sabtu subuh S3 ke depan, kita insya Allah akan berkunjung ke Musola Al-Muhajirin, Gampung Nesu, di Nesu, yaitu tepatnya di belakang Polsek Baitur Rahman. Insya Allah nanti di sana yang akan menyampaikan ceramah itu Tengku Umar Rafsanjani selaku pimpinan Dayah Mini Aceh. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan beberapa hal kepada kita semua, dan kami berharap semuanya bisa berhadir meramaikan rumah Allah pada subuh hari, baik di hari, kalau bisa setiap hari, jangan hanya hari yang ada safari subuh saja. Kalau bisa setiap hari subuh masjid-masjid, musola-musola, menasa-menasa penuh dengan jamaah, dan itu yang kita inginkan. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi, kita langsung saja mendengarkan nasihat tausiah dari guru kita bersama, yaitu Ustadz Haji Fauzan SP MSI. Oke, ini pakai meja. Ya, mungkin kita pakai meja saja biar lebih nyaman, Pak. Dan kami perlu kasih tahu pemberitahuan bahwasanya Ustadz Fauzan beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia untuk Kota Banda Aceh. Dan diharapkan kita semuanya sama-sama mungkin juga bisa berpartisipasi, memberikan sumbang sarannya atau berpartisipasi secara langsung terhadap dakwah DMI atau Dewan Masjid Indonesia. Dan juga bisa hal-hal lain yang kita bisa lakukan untuk memakmurkan rumah Allah. Itu aja dari kami, dan juga beliau adalah Imam Masjid Oman di Lamprit. Itu mungkin dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Ustadz, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah subuh S3 ini enggak tanggung-tanggung ini. S3-nya cuma macam-macam sekarang. Apa SD, SMP, SMA atau doktoral. Kayaknya ini semua masuk. Pak Dedi pandai milih namanya. Jadi tidak mesti, oh saya sudah S3 doktor gimana? Silakan ikut. Ini S3 Pak. Kalau, tapi saya SD Pak. Masuk juga Pak. Ini S3 ini SD, SMP, SMA Pak. Emang hebat yang milih judul itu apa namanya? Generalis. Jadi ada spesialis dan ada generalis di sana. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan segarnya udara pagi. Masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bernafas dengan baik. Sementara sebahagian saudara-saudara kita, bahkan anak-anak kita
yang saat ini terbaring di rumah sakit, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diambil sedikit saja nikmat. Yang nikmat itu ketika kita sehat seperti ini seakan-akan tidak ada. Sehingga banyak di antara kita kalau lagi duduk termenung, kok tetanggaku begitu banyak nikmatnya, kenapa aku menderita selalu? Kenapa ini cobaan ini atasku selalu? Jadi ketika sedikit saja Allah memberikan cobaan kepada kita, langsung kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang saat ini melekat di tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Karena itu pada kesempatan pertama saya mengajak kita semua untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir terbaik kita, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa syukur atas setiap tetes nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, di awal setiap ceramah itu selalu khatib ataupun penceramah mengajak kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah? Syiar agama yang semacam ini adalah buah karya dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang tidak tanggung-tanggung. Beliau mengorbankan segala yang beliau miliki. Baik itu bersifat harta benda. Rasulullah itu miliarder. Banyak yang bilang Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu sangat kaya. Tetapi Rasulullah menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membangun syiar agama Allah. Dan bahkan istri beliau, Siti Khadijah, yang merupakan wanita terkaya dengan harta yang sangat banyak juga, tapi demi penuh keikhlasan beliau mengorbankan apapun yang beliau miliki untuk perjuangan Islam ini. Sampai-sampai digambarkan ketika Siti Khadijah akan kembali kepada Allah, beliau bilang kepada anandanya Siti Fatimah, "Wahai anandaku, sepertinya usiaku tidak lama lagi. Aku takut dengan azab kubur. Tolong engkau bilang sama ayahmu, aku minta sorban yang dipakai biasa menerima wahyu untuk menjadi kain kafanku nantinya." Minimal akan sedikit meringankan azab kubur. Bayangkan akhlaknya dalam menghabiskan seluruh harta bendanya. Juga digambarkan Siti Khadijah itu ketika akan meninggal itu memiliki baju yang banyak tempelan. Wanita kaya. Dan ketika Rasulullah bertanya kepada Siti Khadijah suatu hari, Rasulullah pulang dari peperangan, capek. Siti Khadijah sedang menggendong anaknya. Waktu masih baik. Lalu Rasul tertidur di dalam pangkuan Siti Khadijah. Tiba-tiba Rasulullah terbangun dengan tetesan air di pipi Rasulullah. Khadijah meneteskan air mata. Lalu Nabi terbangun. Nabi tanya, "Wahai istriku,
Kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku yang telah menghabiskan harta-hartamu? Apa kata Siti Khadijah? Bukan, wahai kekasih Allah. Bukan, wahai Rasulullah. Dulu aku punya harta banyak. Aku bisa membantu perjuanganmu. Sekarang memang aku tidak punya apa-apa. Yang aku pikirkan adalah perjuanganmu masih panjang, wahai Rasulullah. Sampai-sampai si Khadijah berkata, wahai Rasulullah, adakah setelah aku tiada nanti, engkau masih membutuhkan perjuangan yang berat, dan engkau menyeberang sebuah sungai yang engkau tidak memiliki alat. Andaikan tulang belulangku bermanfaat untuk perjuanganmu, membangun jembatan, gali kuburku, ambil tulang belulangku menjadi jembatannya. Itu sebuah ungkapan dari istri Rasulullah. Makanya ketika kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau. Kayak jangan cemburu, kenapa kok harus keluarganya juga? Dukungan keluarganya luar biasa. Hadirin yang berbahagia, bercerita seperti ini, menyebut nama Rasulullah saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh bergetar hati kita. Beliau belum melihat kita, tetapi beliau merindukan kita. Begitulah dalam hadis digambarkan. Sampai-sampai suatu hari duduk dengan para sahabat seperti ini, Rasul mengatakan rindu sama kita. Rama rindu sama keluarganya, sama saudara-saudaranya. Sahabat bilang, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Kalian semua itu sahabatku. Saudara-saudaraku ini adalah yang bersalawat kepadaku, beriman kepadaku, tapi dia tidak pernah melihatku. Rasul rindu sama kita. Sebelum Rasul melihat kita, hadirin. Inilah yang membuat hati kita begitu mereka ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, di rumah kita minimal ada sirah nabawiyah. Minimal anak-anak kita mengenal Rasulullah. Tak kenal, maka tak sayang. Kalau kita tidak memperkenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita dan keluarga kita, mana mungkin melahirkan cinta dan kasih sayang. Lalu kita berkata akan berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Selalu ingin dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi kita tidak memunculkan cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah SAW. Sementara tuntunan agama kita, cinta kita kepada semua yang ada di bumi ini, termasuk kepada diri kita sendiri, kepada istri, anak-anak kita, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tanpa kita mengenal Allah dengan baik dan mengenal Rasulullah dengan baik, maka tentu mustahil kita bisa mencintai Allah dan Rasul melebihi harta benda kita, melebihi anak istri kita. Sidang jemaah yang mulia, di subuh yang berbahagia ini, Pak Dedi meminta kepada saya cerita sedikit terkait dengan ibadah kurban. Boleh Bapak Ibu? Ya, terkait ibadah kurban, karena kita sudah dekat dengan Hari Raya Kurban. Tidak lama lagi, ini para jamaah haji
Pertanda kan kalau sudah dekat hari raya Kurban, jamaah haji mulai berbondong-bondong menuju ke tanah suci Mekah. Dan sekarang ini gelombang pertama sedang berangkat. Insyaallah nanti gelombang kedua akan masuk asrama pada tanggal 17. Terbangnya tanggal 18 karena masuk sehari sebelum asrama haji. Alhamdulillah saya juga tahun ini berangkat sebagai petugas. Tapi tidak membawa kloter Banda Aceh, mewakili kloter 9. Bawa jamaah haji Biren. Kebetulan itu kampung halaman saya juga. Tapi namanya petugas nggak boleh milih. Di mana aja ditempatkan kita harus siap. Karena berangkat tujuannya, niatnya adalah memperlancar, membantu pelaksanaan ibadah jamaah kita. Jadi mohon doa Bapak Ibu semuanya, doa yang tulus. Semoga kami bisa menjalankan tugas amanah sebagai petugas haji daerah tahun ini. Semoga Bapak Ibu juga diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkah ke tanah suci. Walaupun nanti yang sudah berangkat seperti saya aja kalau mau berangkat lagi umur sekarang 54 tahun, kalau mau berangkat lagi mungkin karena berangkat haji 2017, nanti 2027 baru boleh daftar. Berarti berangkat lagi tambah 35 tahun lagi. Mungkin kalau jalan sudah gemetar gini kan. Jadi ini karunia Allah yang besar yang kita syukuri. Semoga kita bisa menjalankan amanah sesuai dengan yang diberikan kepada kita. Sedang jamaah yang mulia, ayat Al-Quran yang mewajibkan kita, yang memerintahkan kita untuk berkurban itu adalah ayat yang paling, surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Betul Pak? Surah apa namanya? Al-Kautsar. Paling pendek. Biasanya kalau sholat sendiri itu paling favorit. Qul huwallahu ahad, inna a'taina. Ya Bu? Betul Bu? Ya, kalau sholat sendiri biasanya begitu. Kalau sholat depan umum panjang-panjang, sabbihis kan? Apa itu salah? Enggak salah. Kan surat sependek apapun ayat Al-Quran adalah ayat Al-Quran yang memiliki pahala yang besar kalau kita baca. Allah maksa kita baca panjang-panjang? Enggak, yang paling ikhlas kita seberapa. Tapi ayat surat yang diturunkan untuk berkurban itu ayat suratnya paling pendek. Saya kira dengan qul huwallahu ahad rasanya masih pendek. Inna a'taina lagi. Ya Pak? Kemudian perintahnya juga singkat. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi Allah gugat kita dulu di awal. Terima kasih.